negara yang berdaulat, petanilah yang menentukan harga komoditasnya. Di negara yang tidak berdaulat, regulator yang menentukan harganya. Selama pemerintah dalam tanda petik tidak paham fungsinya terhadap produksi, maka yang terjadi petani terjajah. Di negara yang berdaulat, rakyat yang berdaulat ya, bukan pemerintah atau penguasanya, maka petani yang menentukan atau sisi hulu yang menentukan harga komoditas. Bahkan bukan market atau hilir yang menentukan harga. Bertemunya hulu dan hilir ini mekanismenya saling butuh dan saling percaya. Di kondisi seperti ini pemerintah kerjanya apa? Hampir tidak ada. Lalu kalau masalah hilir terlalu kuat atau bacanya ada mafia muncul, itulah tugas pemerintah untuk turun tangan. Itu kalau pemerintahnya peduli dan paham dengan dunia pertanian. Jadi selama penguasa dan pejabat turun tangan mengatur pasar, mengatur produksi, pasti karena dalam tanda petik ada mafia yang memainkan pejabat dan memainkan pasar. Sudah 7 presiden, regulatornya coba atur bahkan impor digedein. Bukannya selesai masalahnya, tapi jadi runyam ya. Jadi bisa dong disimpulkan pemerintah hingga saat ini tidak berdaya alias impoten dengan mafia pangan. Oke, kita lupakan pertanian sebentar. Ada lagi yang penting untuk kita cermati selain import hasil tani dari Tiongkok oleh agen Tiongkok, yaitu sebentar lagi kita akan sampai di tahun 2030 di mana tidak sampai 9 tahun lagi dunia akan terdistrap dengan pertumbuhan di Asia. Apa faktanya di tahun 2030 tersebut? 1. 60% populasi dunia ada di Asia. 2. 60% middle class income populasinya ada di Asia. 3. 70% artificial intelligence menguasai dunia, manufakturnya di Asia. 4. 60% GDP dunia dari Asia. Pertumbuhannya 35-60% dalam 10 tahun ke depan dari 38%-an pada saat ini. Asia bergeraknya dipimpin oleh Saudi dengan visi 2030, dengan gerakan China yaitu visi 2025-nya, India dengan visi 2025-nya, Singapura, Vietnam, Thailand, Korea Selatan dengan visi 5 dan 6G-nya, Jepang dengan blockchain-nya, yang semua diset sejak 10 atau 20 tahun yang lalu. Indonesia mau bermain di mana? Masih sebagai negara importir kah? Atau masih jadi negara korban produksi negara lain kah? Atau mau jadi pemain global dengan mulai berproduksi? Sampai saat ini selama 6 tahun terakhir kita akhirnya nyender ke Tiongkok, dan entah berapa lama lagi Tiongkok itu berkuasa. Kalau masih dia lagi berkuasa karena parlemennya dikuasai, bisa tambah 5 tahun lagi Tiongkok berkuasa sampai 3 periode, ya kira-kira 2029 lah Tiongkok masih berkuasa. Sedap banget berkuasa itu emang. Kuku tajam mereka menancap dalam. Semua ini menjadikan era baru. Indonesia merupakan kuasi teritori Tiongkok menjadi seakan-akan abadi. Seperti niat mereka tahun 1949 Tiongkok itu coba masuk tapi gagal dengan PKI-nya. Lalu tahun 65 coba masuk lagi dengan Partai Komunis, gagal lagi. Namun alhamdulillah sekarang mereka berhasil akhirnya dapat juga tuh Indonesia oleh Tiongkok. Selamat buat Tiongkok yang akhirnya dapat Indonesia, dan selamat kepada mereka yang memilih untuk Indonesia tetap di bawah Tiongkok ekonominya. Di sisi lain, ya ada agen IMF yang menjerat tangan kedaulatan atau yang berdaulat menjadi terpasung dalam bernegaranya. Tugas beliau di kabinet sederhana. Pokoknya bagaimana caranya Indonesia harus berhutang selamanya dan harus di bawah IMF dan World Bank kendalinya. Kalau kita kritik habis-habisan akan kebijakan negara yang selalu berhutang karena mereka punya penangkis, tapi mereka canggih. Mereka punya penangkis yang cantik yang namanya buzzer. Buzzer memberondong di sosmed terhadap para pengkritisi. Lalu ada satu lagi yang mereka pakai, yaitu kaum akademisi yang isi kepalanya kalau printing money itu harus inflasi. Ilmu palsu ekonomi pokoknya masuk di kepala mereka. Padahal printing money bikin inflasi adalah jawaban yang digeneralisir. Nggak benar. Untuk itu, kepada mereka yang pintar itu, coba kita tanyakan pertanyaan sederhana ke mereka yang mengatakan printing money bakal inflasi. Pertanyaan begini, kalau hutang ke IMF atau negara lain syaratnya adalah kita punya jaminan atau kolateral. Apa kolateralnya? Terserah yang punya uang. Kalau Tiongkok minta sovereign garanti, yaitu sumber daya alam Indonesia. Kalau IMF, ya potensi kita untuk mengembalikan dolarnya harus kecil sekali. Sekali lagi, semakin kecil potensi mengendalikan pinjaman, Amerika tuh suka banget karena mau mencaplok negaranya. Jadi ngutang itu dikasih bukan karena negara kita pinter. Semakin goblok semakin dikasih agar takluk di bawah hutang. Lalu kita yang tanya pakai akal sehat, pakai nurani bersih, kalau kolateral tadi buat jaminan pinjem utang tadi ya, kita pakai buat printing money rupiah itu bisa nggak? Nah lu pusing-pusing dalam menjawabnya. Jadi solusi bernegara tanpa hutang dan tanpa uang Tiongkok sebenarnya sudah ada. Namun pejabat satu agen hutang ke IMF, pejabat satunya agen Tiongkok. Kasihan seseorang yang di tengahnya karena modal beliau hanya ilmu dengar dari ilmu katanya.